Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Pujaningrum, NIM 4219058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi ijma sebagai sumber dan dalil syara guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Ijma sebagai sumber dan dalil syara. Yang pertama ada definisi ijma. Ijma secara bahasa berarti kesepakatan terhadap sesuatu, berniat untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Menurut terminologi usul fikih, ijma dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada kemungkinan terjadinya ijma. Menurut jumhur, kemungkinan yang pertama adalah ijma mungkin dapat terjadi dan memang terjadi dalam kenyataannya. Kemungkinan yang kedua, era kemajuan informasi dan telekomunikasi membuka peluang terjadinya ijma. Dan kemungkinan yang ketiga, karena ijma sebagai kesepakatan dalam menetapkan hukum syara. Sedangkan menurut Syiah, ijma tidak mungkin dapat terjadi karena pemenuhan terhadap rukun ijma susah dilakukan. Dan ijma sebagai kesepakatan dalam menemukan dalil syara. Yang ketiga ada kedudukan ijma sebagai dalil hukum syara. Menurut jumhur, ijma merupakan salah satu sumber atau dalil hukum syara. Ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam. Selanjutnya ada perkembangan pendapat ulama tentang pembatasan ijma. Yang pertama yaitu keikutsertaan kalangan awam dalam ijma. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah umat yang awam atau yang bukan mujtahid diperhitungkan sebagai anggota ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa suara orang awam tidak diperhitungkan untuk melangsungkan suatu ijma, karena yang berhak menentukan hukum dalam ijma adalah orang-orang yang mampu memahami sumber fikih dan mengeluarkan hukumnya. Tetapi, sebagian kecil ulama mengatakan bahwa suara orang awam menentukan dalam penetapan ijma. Karena pendapat umat mempunyai kekuatan hujah dan ia bebas dari kesalahan. Dan yang kedua, pembatasan sesudah masa sahabat. Terdapat perbedaan ulama mengenai hal ini. Apakah ijma itu hanya terbatas pada masa sahabat saja atau masih berlaku sesudahnya? Kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa ijma itu mempunyai kekuatan hujah berpendapat bahwa ijma tidak hanya berlaku pada masa sahabat saja, tetapi pada setiap masa ijma itu mempunyai kekuatan hujah bila memenuhi ketentuannya. Yang ketiga adalah kesepakatan mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sahnya ijma apabila hanya seorang ulama saja yang bersepakat, sedangkan ada minoritas yang menentangnya. Yang keempat, kesepakatan ulama Madinah. Ulama Madinah telah sepakat tentang suatu hukum atau suatu kejadian, sedangkan ulama lain mengemukakan pendapat yang berbeda. Yang kelima ada kesepakatan Ahlul Al-Bait. Ahlul Al-Bait dalam pandangan ulama Syiah adalah keturunan Nabi Muhammad melalui putrinya. Di kalangan ulama Syiah berlaku pendapat bahwa kesepakatan Ahlul Al-Bait atas suatu hukum dianggap ijma yang mempunyai kekuatan hukum terhadap orang lain. Yang keenam ada kesepakatan Khulafaur Rasyidin. 4 orang sahabat Nabi yang kemudian bersepakat tentang suatu hukum. Namun, sahabat lainnya mempunyai pendapat berlainan dengan kesepakatan itu. Mereka dianggap sebagai ijma yang mengikat umat Islam. Yang selanjutnya, nomor 5, ada peringkat ijma. Yang ke-1 ada ijma soreh,
Ijma yang terjadi setelah semua mujtahid pada suatu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas dan terbuka. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma ulama melalui cara seorang atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu permasalahan dalam masa tertentu yang diketahui orang banyak dan tersebar luas serta tidak ada yang mengemukakan perbedaan atau menyanggah pendapat. Yang ketiga, kesepakatan dalam prinsip para mujtahid, berbeda pendapat atau banyak pendapat, akan tetapi sepakat pada hal tertentu yang merupakan prinsip, misalkan hak waris kakek dan saudara-saudara. Yang keenam ada nas ijma. Ijma tidak dapat dinas oleh ijma itu menurut jumhur, sedangkan menurut Mu'tazilah dan Fahru al-Razi, ijma dapat dinas oleh ijma yang datang kemudian. Yang ketujuh ada ketetapan ijma. Bila telah berlangsung suatu ijma, maka ia mempunyai kekuatan hukum atau hujah untuk umat pada masa berlangsungnya ijma itu, dan untuk umat sesudahnya tentang bagaimana cara kaum muslimin mengetahui bahwa ijma tentang suatu hukum telah berlaku dan mengikat untuk mereka adalah melalui periwayatan dari satu orang kepada orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Demikian juga ijma itu ditetapkan melalui kabar periwayatan. Yang kedelapan ada mengingkari hasil ijma. Pengingkaran terhadap hasil ijma itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, ia secara prinsip tidak mengakui ijma sebagai salah satu dalil hukum yang mengikat, karena memang tidak ada dalil sharih dengan dalalah yang qat'i tentang kehujahan ijma tersebut yang dapat diterima semua pihak. Yang kedua, ia mengaku ijma sebagai hujah syar'iyah secara prinsip, namun ia menolak menerima ijma tertentu karena menurut keyakinannya cara penukilan ijma itu tidak meyakinkan atau ia tidak yakin bahwa memang telah berlangsung ijma tentang suatu masalah itu. Yang ketiga, ia menerima ijma secara prinsip dan meyakini secara pasti bahwa ijma telah berlangsung, namun ia tetap tidak mengindahkannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.